Oke, halo kerabat Lampion. Kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan membawakan cerita horor atau podcast horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi. Dikarenakan podcast pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke, pada kesempatan kali ini narasumber yang ingin bercerita katanya mempunyai pengalaman yang cukup menegangkan atau cukup menyeramkan dikarenakan dia mendapatkan teror bertubi-tubi dari makhluk halus. Terornya seperti apa? Kita langsung persilahkan narasumber untuk bercerita ke kerabat Lampion. Oke, selamat malam dengan Mas siapa? Dengan Mas Buncul. Mas Buncul. Iya. Oke, Mas Buncul katanya pernah mendapatkan teror dari makhluk-makhluk halus nih. Terornya itu apa aja? Silakan Mas Buncul bercerita langsung ke kerabat Lampion. Silakan. Oke, sahabat Lampion. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang diteror makhluk halus yang bertubi-tubi. Dari pertama kali saya berangkat kerja, saya adalah seorang driver pengirim ayam. Oke. Pas pertama kali mau berangkat kerja itu suasananya sudah nggak enak. Hawanya lah ya. Hawanya sudah nggak enak. Saya kan punya keponakan kecil ya. Itu udah melarang saya untuk berangkat. Oke. Mungkin nggak tahu ya, atau mungkin sudah kerasa atau gimana. Udah ada firasat lah. Ya, mungkin udah ada firasat. Om, jangan berangkat. Udah di rumah aja nemenin Dede, katanya gitu. Oke. Nah, pas ketika aku ngeyel, aku berangkat kerja, di tengah perjalanan itu, pas lagi enak-enaknya nyupir, sambil nyanyi-nyanyi kosong gitu, tiba-tiba ada seekor kelelawar. Nah, tangan saya gini, dia terbang ke arah tangan, nampak tangan gitu. Waktu nyupir abang keluarin tangan dari jendela tuh? Ngeluarin tangan, Oke. kan sambil nyanyi-nyanyi relax gitu kan ya. Seekor kelelawar itu nabrak tangan. Wah! Lah kataku, lah kok ada kelelawar bisa nabrak tangan gitu. Tapi nggak aku hiraukan ya. Oke. Setelah aku jalan lagi beberapa kilometer, mungkin hampir 15 kilometeran, ada sosok putih yang terbang di atas kabin mobil saya. Oke. Mungkin berjarak antara kurang lebih 5 meteran. Terbang melayang-melayang dan saya itu nanya sama kernet saya yang di pinggir. Oh, berdua nih ya? Berdua saya. Lu lihat nggak itu tadi yang terbang-terbang di atas? Kata kernet saya, mana mas? Orang nggak ada. Itu tadi terbang-terbang itu putih-putih, bersinar itu. Wah, ngaco lu. Halu kali lu mas. Kata kernet saya bilang gitu. Terus nggak saya hiraukan, jalan lagi. Nah, giliran jalan lagi sampai ke tempat tujuan karena saya mau ngambil ayam. Oke. Ayam putih kan yang buat kirim pabrik potong itu. lah ya. Ayam potong. Nah, setelah sampai tujuan, saya muat-muat. Karena saya posisinya di atas mobil, di atas truk tuh. Dia packing ayam. Ya, oke. Packing ayam. Sedangkan saya di dalam kandang. Nah, antara kandang ke mobil itu kurang lebih antara 50 meteran. Oke. Pas saya lagi nimbang, lah di akhir timbangan itu kurang lebih antara kurang 1 timbang itu ada tragedi. Tragedinya? Posisi mobil saya kan ini nungging ya. Oke. Itu si ganjal itu nggak kuat. Si ganjal itu dia loncat. Ganjal loncat, si mobil ngegelundung sendiri. Oh, posisinya dia. turunan. Turunan dia. Oke.
si mobil ngegelundung sendiri sampai kurang lebih antara 100 meter. Pas ngegelundung dia, di turun itu ada rumah warga sama musola. Nah untungnya itu si mobil pas turun sendiri tuh ngebanting setir belok ke kiri, ngehantam itu pohon jambu. Ngehantam pohon jambu. Lah pas aku dikabarin aku lari kan. Nah kok bisa gitu? Lah kata orang yang punya kandang itu, sampean kenapa mas? Tadi habis lihat putih-putih di tengah hutan situ, kataku gitu. Itu setelah kejadian mobil merosot nabrak pohon jambu, baru mas ditanyain tuh ya sama si pemilik. Karena di situ kan mungkin warga situ berpikiran karena di kandang itu ada makhluknya gitu. Kataku bukan di sini, aku lihatnya itu di hutan sebelum aku masuk ke sini. Gitu. Nah setelah kejadian itu, lah aku pergi ke salah satu orang pintar. Katakanlah kalau di daerahku itu namanya dukun. Aku pergi ke dukun. Mbah, aku mau minta tolong, kok akhir-akhir ini aku sering mau kejadian kena apes gitu. Pertama sekali, 2 kali itu sering mau tabrakan sama motor sama mobil gitu. Kok yang ini malah apes beneran gitu. Baru kemarin aku kejadian gitu. Lah diterawang lah sama si dukun itu. Katanya, wah ini mobil kamu ada yang jaga. Di atasnya itu ada sosok gitu. Sosok apa mbah? Itu sosok kayak manusia tapi kupingnya panjang, berbadan besar dan punya sayap, katanya gitu. Emang kamu pernah nabrak apa atau pernah kejadian apa, katanya. Nah singkat cerita aku ceritain kan ke si mbah, tangan aku pernah ditabrak sama kelelawar gitu. Nah pas itu si mbahnya, lah sama ini bentuknya sama kelelawar, katanya. Lah aku minta solusi sama si mbah. Mbah gimana ini biar si makhluk kelelawar ini bisa keluar atau bisa ngilang dari kendaraan aku atau mobil aku gitu. Oh iya nanti aku dibikinin air kembang sama si mbah dan dibacain mantra itu, entah itu mantra apa ya. Katanya disuruh mandiin truk aku itu. Pakai air yang dikasih tadi. Pakai air kembang itu. Setelah tak mandiin, kata si mbah nanti kalau habis dimandiin truk itu difoto. Nanti kamu kesini lagi, katanya. Setelah itu tak foto, aku ke mbahnya lagi. Udah mbah, udah tak mandiin, ini fotonya. Nah setelah diterawang lagi sama si mbah, beneran kamu udah dimandiin? Udah tadi truknya, ini fotonya. Kok masih ada gitu, katanya. Lah masih ada gimana? Ya masih ada tapi kok beda makhluk, katanya. Lah kok bisa beda makhluk, kataku gitu. Emang makhluknya seperti apa mbah? Ini makhluknya bentuknya seperti tuyul, katanya. Tadinya mbak jenisnya kayak kelelawar, sekarang jadi kayak tuyul. Iya makanya gitu. Kok bisa gitu mbah? Iya ini tuh ada itu di atas kabin mobil kamu ini. Emang kamu udah beneran nyuci mobil kamu? Udah, kataku gitu. Lah kok bisa? Setelah diterawang-terawang, nah si tuyul itu katanya mau ngikut sama aku. Katanya pengen bikin aku supaya bisa kaya. Gitu. Lah setelah itu aku bilang, mbah, udah mbah kalau kayak pakai jalan tuyul mah aku nggak mau, aku gitu. Mendingan aku hidup susah, aku gitu. Nah terus solusinya gimana? Ya udah mbah, aku nggak mau aja lah. Itu disingkirin aja, kalau enggak dipulangin aja, aku gitu. Nah, pokoknya biar bersih lah ya. Iya, biar mobilnya bersih, gitu. Biar bisa buat usaha kan enak gitu. Nah dibuat air lagi ya. Enggak, dibikin syarat itu. Apa katanya si mbah itu bilang gini, oh kalau gitu ini si tuyul minta syarat. Kataku syarat apa mbah? Dia minta
daun pisang yang nggak ada sobeknya sekecil pun katanya. Buat syarat dia pergi. Nah, aku nyari pohon pisang yang benar-benar itu nggak ada robeknya secuil pun. Tak cari, tak bawa ke mbahnya lagi. Udah ini mbah, disyaratin sama mbah, itu nggak tahu dibacain apa gitu ya. Bacain, terus kata si mbah, hari ini kamu berangkat kerja nggak? Berangkat mbah, aku mau ke daerah ini, daerah Brebes gitu. Tapi kamu bisa nggak jam 2 malam, tepat jam 2 malam kamu kesini, bawa truk kamu, biar bisa ditaruhin syarat ini di atas mobil kamu, katanya gitu. Sedangkan posisi aku itu jam 1 malam aku masih di daerah Brebes, sedangkan mbah aku tinggal di daerah Tegal. Jadi kan lumayan jauh itu. Nah posisi itu aku ngebut kan sampai ngebut, pas untungnya datang ke Tegal itu tempat mbah itu jam 2 kurang 15 menit. Pas banget itu. Setelah itu aku datang, terus aku ke mbahnya, mbah itu truknya udah ada di depan. Oh yaudah aku kesana. Terus disyaratin sama si mbah. Si daun itu ditaruh di atas mobil aku. Di area bak atau di kepala mobilnya? Di kepala. Di kepalanya. Di kepala mobil depan. Terus bang? Pas ditaruhin, terus disuruh nungguin selama setengah jam. Selama setengah jam katanya biar dia bisa pulang dulu. Tapi sekilas mataku kan nggak bisa melihat. Nggak bisa ngelihat. Iya, nggak bisa lihat seperti itu. Orang normal kan ya. Nah setelah itu kan ditaruhlah sama si mbak itu daun pisang di atas kabin mobil itu, di kepala mobil itu. Setelah itu katanya besok kesini lagi, ada kelanjutannya atau enggak katanya gitu. Oh si mbak itu mau memastikan untuk benar-benar menghilang lah makhluk itu dari mobil siapa? Iya, benar-benar netral apa enggak gitu. Tapi setelah itu sayanya itu malah berangkat ke Jakarta, jadi belum ada titik terangnya itu. Udah pergi apa sekarang enggak? Juga masih abu-abu lah ya. Iya. Itu udah bersih atau belum? Ya, iya. Bahkan sampai sekarang juga abang masih belum tenang nih berarti posisinya. Belum. Karena sekarang abang posisinya udah di sini di Jakarta gitu. Iya. Masih was-was. Nah, saya mau tanya, itu abang dapat gangguan karena ditabrak kelelawar itu atau gimana tuh bang? Kok bisa sampai gangguannya tuh bertubi-tubi kayak gitu? Satunya sih kata si mbah ya, si mbah itu katanya gangguan gara-gara aku ketabrak. Satu gitu. Nah satunya lagi si tuyul itu ya belum terpecahkan itu si tuyul itu, karena saya udah kesini. Itu dalam satu hari bebarengan tuh ya bang? Berarti, satu malam itu. Bebarengan tuh gangguan teror-teror dari bebarengan. Iya. Banyak juga gitu kan gangguannya gitu. Dan sekarang posisinya abang lagi berusaha untuk membersihkan teror-teror atau gangguan-gangguan makhluk halus ini melalui si mbah tadi. Si mbah tersebut. Nah seperti itu teman-teman kerabat lampion. Cerita dari bang siapa tadi? Buncul. Bang Buncul. Dia mendapatkan teror bertubi-tubi di dalam satu hari yang sama nih. Tuyul, makhluk putih terbang ya bang ya? Iya. Dan satu lagi makhluk seperti kelelawar yang ditabrak atau menabrakkan diri di tangannya Bang Buncul tadi. Kita nggak tahu itu makhluk apa dan gangguan apa, dan semoga sehabis dari sini abangnya benar-benar clear dari gangguan-gangguan itu. Amin. Oke, buat teman-teman yang ingin bercerita atau menuangkan ceritanya secara langsung seperti Bang Buncul, bisa kontak kami melalui kontak yang ada di deskripsi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini supaya channel ini dapat berkembang bareng sama teman-teman di rumah. Oke, gua Kopling pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.